selamat pagi ya. Wow, tentunya sudah siap ya untuk mengikuti ibadah online. Oi, adik-adik, ingat gak minggu lalu kita sudah mulai cerita tentang orang-orang yang Tuhan pakai untuk melakukan rencana Tuhan. Siapa ya yang minggu lalu yang diceritakan? Hayo, lupa ya? Ada yang mikir-mikir, apa ya cerita minggu lalu ya? Sudah lupa. Yang masih ingat? Siapa nih? Cerita minggu lalu tentang seorang wanita. Nah, terus dia juga seorang hakim. Terus juga seorang nabi ya, nabi perempuan. Ayo ingat siapa namanya? Iya, Deborah namanya ya. Minggu ini juga ada cerita yang menarik tentang orang-orang yang dipakai oleh Tuhan untuk melakukan rencana Tuhan. Siapa yang minggu ini ya? Diingat ya nanti ya ceritanya ya. Oh iya, siapa ya yang akan memimpin pujian ya? Ada 3 loh adik-adik hari ini. Ada Bu Elizabeth, terus kemudian ada Kak Christine, dan kemudian ada Kak Melina. Seru banget ya. Ayo adik-adik kita bernyanyi dengan semangat dan mendengar cerita dengan sungguh-sungguh. Karena itu yang Tuhan inginkan ketika kita beribadah di hadapannya. Oke, mari kita beribadah. Halo adik-adik, apa kabar kalian semuanya? Kakak percaya Tuhan selalu memberikan kita sukacita dan kesehatan buat kita semua. Amin. Adik-adik, untuk mengawali ibadah pada hari ini, Kak Christine, Kak Meli, dan Kak Elis mau mengajak kalian untuk memuji dengan pujian Matahari Bersinar Terang. Kita nyanyikan dengan bangkit berdiri dan pakai gerakan ya. Semangat! Matahari bersinar terang, burung berkicaulah senang, harum semerbaklah bunga di padang, semuanya mengajak kepada kita dan memuji nama Tuhan yang esa, dan memuji nama Tuhan yang esa. Matahari bersinar terang, burung berkicaulah senang, harum semerbaklah bunga di padang, semuanya mengajak kepada kita dan memuji nama Tuhan yang esa, dan memuji nama Tuhan yang esa. Kak Meli, Kak Christine, kita nyanyi satu kali lagi ya. Oke. Lagu Matahari Bersinar Terang adik-adik. Lalu kita medley dengan lagu Jalan Serta Yesus. Tetap semangat pakai gerakan ya adik-adik. Matahari bersinar terang, burung berkicaulah senang, harum semerbaklah bunga di padang, semuanya mengajak kepada kita dan memuji nama Tuhan yang esa, dan memuji nama Tuhan yang esa. Kedua tanganku mempunyai jari, diluruskan, dibengkokkan, putar ke belakang, lompat kanan, lompat kiri, jalan serta Yesus. Kedua kakiku mempunyai jari, direntangkan, dirapatkan, putar ke belakang, lompat depan, lompat belakang, jalan serta Yesus. Jalan serta Yesus, jalan sertanya
Adik-adik, sebelum kita melanjutkan puji-pujian kita mau berdoa dulu ya. Tangan dilipat, mata ditutup, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami bersyukur untuk hari ini. Kami bersyukur untuk kehidupan yang masih Tuhan berikan. Kami juga bersyukur untuk sukacita dan semangat terus untuk kami boleh beribadah walaupun masih harus di rumah masing-masing. Kiranya Tuhan yang memberkati ibadah kami hari ini. Berkati kakak-kakak yang melayani, berkati kami semua yang mengikuti ibadah. Tuhan yang menolong dan juga memimpin dari awal sampai pada akhir dari ibadah ini. Dan kami rindu menjadi anak-anak yang semakin bertumbuh di dalam iman kami dan kami juga boleh semakin menjadi berkat. Terima kasih Tuhan, inilah doa kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur. Amin. Nah, adik-adik, kita bersyukur kepada Tuhan karena Tuhan menciptakan kita segambar dan serupa Dia. Kita adalah ciptaan yang istimewa dan berharga di mata Tuhan. Nah, sekarang kita akan menyanyikan lagu Ku Istimewa. Dunia boleh katakan ku tak berarti. Dunia boleh katakan ku bukan siapa-siapa. Tapi ku hanya dengar apa kata Yesus. Dia katakan ku istimewa. Ku istimewa. Karena aku miliknya, ku istimewa. Berharga di matanya, ku istimewa. Yesus mengasihiku, Dia lahir dalam hatiku dan jadikanku istimewa. Dunia boleh katakan ku tak berarti. Dunia boleh katakan ku bukan siapa-siapa. Tapi ku hanya dengar apa kata Yesus. Dia katakan ku istimewa. Ku istimewa. Karena aku miliknya, ku istimewa. Berharga di matanya, ku istimewa. Yesus mengasihiku, Dia lahir dalam hatiku dan jadikanku istimewa. Dia lahir dalam hatiku dan jadikanku istimewa. Nah, adik-adik, saatnya kita mau bersama-sama mendengarkan firman Tuhan. Sebelumnya, kita mau menyanyikan pujian Firman-Mu Pelita Bagi Kakiku. Firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Waktu ku bimbang, jangan hilang jalanku. Tetaplah Kau di sisiku, dan takkan ku takut asal Kau di dekatku, besertaku selamanya.
adik-adik, firman Tuhan itu menuntun hidup kita. Saat kita susah, saat kita menghadapi kesulitan, firman Tuhanlah yang menuntun kita untuk melangkah. Bahkan saat kita sukacita, kita juga harus tetap mengingat firman Tuhan. Sekali lagi kita akan pujikan lagu ini untuk mempersiapkan hati kita mendengar firman Tuhan. Firman-Mu berita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Firman-Mu berita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Waktu ku bimbang dan hilang jalanku, tetaplah Kau di sisiku, dan takkan ku takut asal Kau di dekatku, besertaku selamanya. Oh, firman-Mu berita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Firman-Mu berita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Shalom adik-adik, sudah siapkan Alkitabnya? Pasti sudah ya. Yuk kita berdoa dulu sebelum kita membaca firman Tuhan. Kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, kami sudah siap untuk mendengarkan firman-Mu. Tolonglah kami, baik Kak Diana yang ada di tempat ini, juga adik-adik yang ada di rumah masing-masing. Supaya kami boleh mengerti dan memahami firman Tuhan pagi ini. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Pagi ini kita akan belajar dari 1 Samuel pasal 25 ayat 2 sampai 44. Kita akan baca beberapa bagian ayat saja dan Kak Diana berharap adik-adik yang ada di rumah akan membaca secara keseluruhan bahan Alkitab kita hari ini. Sebelum kita membaca firman Tuhan, kita lihat dulu video berikut ini. Nama merupakan doa dan harapan yang diberikan oleh setiap orang tua pada bayi yang baru lahir. Tentu setiap orang tua ingin memberikan nama yang terbaik bagi sang buah hati. Bahkan biasanya hal ini sudah disiapkan jauh-jauh hari sebelum kelahiran si kecil. Nah, kalau Bunda sendiri sudah punya calon nama belum buat bayinya yang masih dalam kandungan? Ketika Kak Diana hamil beberapa tahun yang lalu, Kak Diana seperti ibu tadi, ibu yang ada di video itu. Sebelum melahirkan, Kak Diana sudah menyiapkan nama yang bagus dan tentunya keren. Juga memiliki arti nama yang baik untuk anaknya Kak Diana. Kak Diana berharap ketika anak ini besar nanti akan memiliki karakter yang baik seperti namanya. Nama itu sangat penting loh adik-adik. Kenapa? Karena nama mewakili keberadaan diri seseorang. Atau nama mencerminkan diri seseorang.
seperti nama tokoh Alkitab dalam pelajaran kita hari ini. Nah, supaya lebih jelas, kita baca di ayat yang ketiga. Nama orang itu Nabal dan nama istrinya Abigail. Perempuan itu bijak dan cantik, tetapi laki-laki itu kasar dan jahat kelakuannya. Ia seorang keturunan Kaleb. Alkitab menjelaskan ciri dan karakter dari tokoh tersebut. Tadi disebutkan Nabal adalah seorang yang jahat, kasar, dan bebal. Bebal sama dengan bodoh. Sedangkan Abigail istrinya berparas cantik, bijaksana, dan di ayat selanjutnya disebutkan dia juga rendah hati. Kita lanjutkan ceritanya ya. Jadi ketika Nabal dan istrinya ada di Karmel dalam acara pengguntingan bulu domba, acara ini adalah kebiasaan orang kaya memberkati orang yang tidak mampu atau orang miskin pada masa itu. Dan mungkin pada masa kini disebut sebagai acara berbagi kasih. Karena di ayat 2 tadi dikatakan bahwa Nabal adalah seorang yang kaya raya. Dia memiliki 3.000 ekor domba dan 1.000 ekor kambing. Wow, sangat kaya ya adik-adik. Ketika didengar oleh Daud bahwa Nabal ada di acara itu, dia menyuruh anak buahnya untuk datang kepada Nabal, meminta bahan makanan dan semua kebutuhan Daud. Saat itu Daud ada di padang gurun Paran karena dikejar oleh Saul untuk dibunuh. Daud berharap Nabal mengabulkan semua permintaan Daud. Karena pada waktu gembala-gembala domba Nabal ada di Karmel, Daud menjaga kawanan domba Nabal dengan baik. Sehingga tidak ada yang hilang. Daud berpikir adik-adik, dia sudah berbuat kebaikan kepada Nabal. Wah, pasti Nabal akan berbuat hal yang sama kepada Daud. Tapi apa yang terjadi? Ketika anak buah Daud menyampaikan semua maksud dan tujuan mereka atas nama Daud, apakah Nabal mengabulkan permintaan Daud? Apakah yang dikatakan Nabal kepada mereka? Kita baca lagi ya di ayat 10 dan ayat 11. Nabal menjawab anak buah Daud katanya, "Siapakah Daud? Siapakah anak Isai itu? Pada waktu sekarang ini ada banyak hamba-hamba yang lari dari tuannya. Masakan aku mengambil rotiku, air minumku, dan hewan bantaian yang kubantai bagi orang-orang pengguntingku untuk memberikannya kepada orang-orang yang aku tidak tahu dari mana mereka datang." Jadi adik-adik, Nabal menolak permintaan Daud. Dengan sombong dia menghina Daud. Dengan kasar dia mengatakan, "Saya tidak mengenal Daud. Saya tidak akan memberikan makananku kepada orang-orang seperti kamu." Dan dia mengatakan apalagi tadi? Dia mengatakan bahwa banyak hamba-hamba yang lari dari tuannya. Dengan kata lain, Nabal mengatakan bahwa Daud tidak setia kepada tuannya. Dia melarikan diri dari semua tugas-tugas yang diberikan oleh tuannya. Lalu anak buah Daud kembali dan menyampaikan semua yang dikatakan Nabal kepada mereka. Dan ketika didengar oleh Daud apa yang dikatakan Nabal, dia menjadi sangat marah dan bermaksud untuk membalas dendam kepada Nabal dan membunuhnya. Lalu apa yang dikatakan Daud? Kita baca lagi ya di ayat 13. "Kamu masing-masing sandanglah pedang." Lalu mereka masing-masing menyandang pedangnya. Daud sendiri pun menyandang pedangnya. Sesudah itu kira-kira 400 orang maju mengikuti Daud. Sedang 200 orang tinggal menjaga barang-barang. Jadi adik-adik, kira-kira 400 prajurit yang ikut bersama Daud untuk menyerang Nabal. Memang Nabal memiliki banyak anak buah atau pengikut-pengikut, tetapi tidak sama atau tidak sebanding dengan prajurit yang dimiliki Daud. Nah, pada saat yang sama, salah seorang bujang Abigail yang mendengar semua perkataan Nabal kepada Daud dengan ketakutan karena dia tahu situasi yang sedang terjadi, datang kepada Abigail. Dia memberitahukan semua permintaan Daud, juga menceritakan semua kebaikan yang sudah Daud lakukan kepada gembala-gembala mereka. Ia percaya
bahwa Abigail dapat melakukan sesuatu yang bisa menyelamatkan mereka dari kemarahan Daud. Lalu Abigail berpikir, wah apa ya yang harus dilakukannya untuk menyelamatkan keluarganya? Lalu adik-adik dengan diam-diam tanpa sepengetahuan Nabal, Abigail dan bujangnya menyiapkan semua keperluan Daud dan semua kebutuhan Daud. Lalu Abigail dan bujangnya pergi menemui Daud. Di ayat 23 dan 25 kita baca lagi ya. Ketika Abigail melihat Daud, segeralah ia turun dari atas keledainya, lalu sujud menyembah di depan Daud dengan mukanya sampai ke tanah. Ia sujud pada kaki Daud serta berkata, "Aku sajalah ya Tuanku yang menanggung kesalahan ini. Izinkanlah hambamu ini berbicara kepadamu dan dengarkanlah perkataan hambamu ini. Janganlah kiranya Tuanku mengindahkan Nabal, orang yang dursila itu. Sebab seperti namanya, demikianlah ia, Nabal namanya dan bebal orangnya. Tetapi aku, hambamu ini, tidak melihat orang-orang yang Tuanku suruh." Jadi adik-adik, ketika Abigail melihat Daud ya, dia turun dari keledainya. Dan dia sujud menyembah di kaki Daud. Nah, adik-adik, kita akan melihat bagaimana Abigail dengan sifat kerendahan hatinya. Padahal dia adalah istri dari seorang yang kaya raya. Jadi otomatis dia adalah nyonya besar yang memiliki banyak harta dan pembantu. Tetapi pada saat itu dia turun dari keledainya dan dia menyembah. Dikatakan tadi ya mukanya sampai ke tanah ketika dia sujud menyembah kepada Daud. Lalu apa yang dikatakan Daud kepada Abigail? Kita baca lagi ya di ayat 32 sampai ayat yang ke-35. Berkatalah Daud kepada Abigail, "Terpujilah Tuhan Allah Israel yang mengutus engkau menemui aku pada hari ini. Terpujilah kebijakanmu dan terpujilah engkau sendiri, bahwa engkau pada hari ini menahan aku daripada melakukan hutang dara dan daripada bertindak sendiri dalam mencari keadilan. Tetapi demi Tuhan Allah Israel yang hidup, yang mencegah aku daripada berbuat jahat kepadamu, jika engkau tadinya tidak segera datang menemui aku, pasti tidak akan ada seorang laki-laki pun tinggal hidup pada Nabal sampai fajar menyingsing." Lalu Daud menerima dari perempuan itu apa yang dibawanya untuk dia dan berkata kepadanya, "Pulanglah dengan selamat ke rumahmu. Lihatlah, aku mendengarkan perkataanmu dan menerima permintaanmu dengan baik." Jadi adik-adik, Daud menerima semua pemberian Abigail dan bersyukur karena Abigail dengan bijaksana mencegah Daud untuk melakukan balas dendam kepada Nabal. Ketika Abigail kembali kepada Nabal, apa yang dilihatnya? Dia melihat Nabal sedang berpesta pora dan sangat mabuk. Jadi dia tidak menceritakan semua hal yang terjadi. Tetapi keesokan harinya ketika Nabal sudah tidak mabuk lagi, Abigail menceritakan semua yang dilakukannya kepada Daud. Dan apa yang terjadi? Seketika itu juga berhentilah jantung Nabal dan ia membatu. Adik-adik, dia tidak bergerak. Mungkin dia kena stroke ya adik-adik. Dan kira-kira 10 hari kemudian meninggallah Nabal. Adik-adik, kisah ini menarik ya. Ada 3 hal yang kita pelajari dari cerita hari ini. Yang pertama, Abigail dipakai Tuhan agar tidak terjadi pertumpahan darah atau pembalasan dendam. Maksudnya apa Riana? Maksudnya adalah ketika Daud sangat marah karena dihina Nabal, dia bermaksud untuk membalas dendam dengan membunuhnya. Tetapi Abigail dengan bijaksana bersedia menebus semua kesalahan Nabal dan meminta pengampunan atasnya karena Abigail hidupnya benar dan tahu apa yang benar dan yang salah. Lalu bagaimana dengan Kak Diana dan adik-adik? Kita juga bisa dipakai Tuhan. Misalnya nih, ketika teman kita asik bermain game online, padahal waktunya untuk sekolah minggu. Mari dengan sifat bijaksana kita mengingatkannya. Ingat adik-adik, kita bisa dipakai Tuhan seperti Abigail jika kita tahu kebenaran, jika kita tahu apa yang benar dan yang salah. Lalu yang kedua,
Pelajaran kedua, senantiasa berbuat baik kepada sesama. Dalam cerita hari ini dikatakan, Daud menjaga domba Nabal tanpa diminta Nabal. Lalu yang kedua, Abigail menolong Daud dengan memenuhi semua kebutuhannya. Dan kita sebagai anak-anak Tuhan, mari kita memiliki yang pertama, sifat rendah hati. Contohnya, tidak sombong walaupun memiliki banyak harta seperti Abigail. Dan tidak angkuh ketika menjadi juara kelas. Lalu sifat yang kedua, peduli kepada sesama. Contohnya apa? Membantu teman yang sedang kesusahan dan menghibur teman yang kena musibah. Apakah adik-adik sudah pernah melakukan hal ini? Nah, pelajaran yang ketiga, pembalasan adalah hak Tuhan. Adik-adik, kadang ketika seseorang menyakiti kita, kita ingin membalasnya seperti Daud. Tetapi ingatlah, Tuhan yang akan melakukan keadilan bagi kita. Adik-adik ingat cerita tadi? Daud tidak perlu melakukan pembalasan kepada Nabal. Tetapi Tuhan yang menunjukkan keadilannya bagi Daud. Sehingga Nabal akhirnya meninggal tanpa Daud harus melakukan pertumpahan darah. Nah adik-adik, sebagai anak-anak Tuhan, kita harus mengakui kedaulatan Tuhan. Dan balas dendam bukanlah hak kita, melainkan hak Tuhan. Nah adik-adik, ada satu ayat dari Roma pasal 12, ayatnya yang ke-17. Kita akan baca ya sama-sama ya. Janganlah membalas kejahatan dengan kejahatan. Lakukanlah apa yang baik bagi semua orang. Ayat ini mengingatkan kita supaya tidak membalas kejahatan dengan kejahatan. Tetapi sebaiknya apa yang kita lakukan? Melakukan kebaikan kepada semua orang. Nah, ayat ini merupakan ayat hafalan untuk minggu ini. Mari kita berdoa, kiranya Tuhan menolong kita melakukan firman-Nya. Tuhan Yesus, terima kasih untuk pengampunan-Mu bagi kami. Tolonglah kami supaya kami mampu melakukan firman Tuhan dalam kehidupan kami setiap hari. Ajarlah kami untuk senantiasa percaya dan taat hanya kepadamu setiap hari. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Adik-adik, kita sudah mendengarkan cerita firman Tuhan pagi ini. Kita bersyukur melalui firman Tuhan, kita diingatkan bahwa siapapun kita, baik Kak Christine, Kak Meli, Kak Elis, kita dapat dipakai oleh Tuhan. Mari kita terus menjadi anak yang taat, melakukan firman Tuhan, setia, dan semakin mengasihi Tuhan. Adik-adik, kita juga akan mempersiapkan persembahan kita ya. Kita sebelumnya mau menaikkan pujian, berani tampil beda. Aku tolak dia dalam nama Yesus. Saat iblis merayuku, aku pun berdoa dalam nama Yesus. Ku kuat karena kasih-Nya, firman-Nya teguhkanku. Ku berdiri sebagai berani tampil beda. Saat iblis menggodaku, aku tolak dia dalam nama Yesus. Saat iblis merayuku, aku pun berdoa dalam nama Yesus. Ku kuat karena kasih-Nya, firman-Nya teguhkanku. Ku berdiri sebagai pemenang. Aku berani tampil beda.
Adik-adik, kita telah memberikan persembahan. Sekarang kita akan menyerahkan persembahan kita kepada Tuhan. Mari semuanya kita berdoa. Bapa yang di surga, terima kasih untuk berkat-Mu setiap hari di dalam kehidupan kami. Kami telah memberikan persembahan kami, kiranya Tuhan yang memberkati dan memakai persembahan ini untuk pelayanan-Mu dan kemuliaan nama Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, di dalam nama Tuhan Yesus, amin. Adik-adik, sudah siapkan bahan-bahan aktivitas kita minggu ini? Kak Diana percaya pasti sudah siap. Nah, kita akan mengerjakannya sama-sama. Adik-adik, ini adalah alat dan bahan yang harus disediakan. 1 buah gunting, 1 spidol, 1 pensil atau ballpoint, seutas tali, terserah tali apa aja, boleh pita. Dan ini adalah plong-plongan kertas, alat untuk melubangi kertas. Dan 1 buah penggaris. Nah, di sini Kak Elga punya 4 lembar kertas lipat. Ukurannya terserah dan banyaknya kertas lipat tergantung dari huruf yang ada pada nama kalian masing-masing. Contohnya, nama Kak Elga ada 4 huruf. E, L, G, A. Jadi Kak Elga cuma menyediakan 4 lembar kertas lipat. Ayo sama-sama membuat aktivitasnya. Langkah pertama, sediakan 4 lembar kertas lipatnya. Nah, lalu kita buat garis diagonal. Memakai pensil dan penggaris. Nah, seperti ini ya, lakukan pada semua kertas. Oke? Nah, kalau sudah selesai, jadinya seperti ini. Lalu kita gunting ya adik-adik. Cara mengguntingnya, adik-adik ikuti garis, tapi berhenti sampai di tengah. Begitu juga dengan sebaliknya. Nah, seperti ini ya adik-adik. Lakukan pada kertas lipat yang lainnya. Kalau sudah, hasilnya akan seperti ini. Lalu adik-adik ambil pelubang kertasnya. Nah, caranya begini. Adik-adik lipat setengah. Lalu adik-adik lubangi. Nah, jadinya seperti ini. Lakukan pada kertas lipat yang lain ya. Nah, jadinya seperti ini. Lalu adik-adik tulis huruf yang ada di nama kalian di setiap lembar kertas lipatnya. Misalnya namanya Kak Elga. Kak Elga akan tulis E, L, G, A. Adik-adik juga tulis ya. Tara, Kak Elga sudah selesai menulis huruf yang ada di namanya Kak Elga. Sekarang Kak Elga mau nulis arti namanya Kak Elga di kertas lipat ini. Kalau adik-adik belum tahu arti namanya adik-adik, boleh tanya papa atau mama. Nah, Kak Elga maunya tulis di depan kertas lipatnya, tapi kalau adik-adik mau nulis di bagian belakang kertas lipatnya juga boleh. Kak Elga suka warna merah, jadi Kak Elga tulis arti namanya Kak Elga di kertas lipat yang berwarna merah. Arti namanya Kak Elga adalah bangsawan dan berani. Nah, Kak Elga sudah menulis arti namanya Kak Elga. Arti namanya Kak Elga adalah bangsawan dan berani. Sekarang Kak Elga mau pasang talinya ya. Ambil ujungnya talinya, lalu adik-adik masukkan. Nah, dan ujung yang satunya di lubang yang satunya.
Nah, lalu adik masukkan huruf berikutnya. Nah, jadinya seperti ini. Lakukan sampai selesai ya. Nah, bendera namanya Kak Elga sudah jadi. Adik-adik juga buat ya. Nah, adik-adik, aktivitas Kak Diana sudah selesai. Adik-adik tahu nggak arti nama Diana? Pasti nggak tahu ya? Nah, Kak Diana kasih tahu. Arti nama Kak Diana adalah ramah, baik hati, dan istimewa. Wow, bagus ya. Nah, jangan lupa adik-adik yang ada di rumah cari arti nama adik-adik, lalu tuliskan di belakang, di bagian belakang, dan hidup sesuai dengan arti nama adik-adik. Bisa ya? Dan jangan lupa aktivitas hari ini boleh digantung di depan pintu atau di meja belajar adik-adik. Lalu difoto dan jangan lupa dikirimkan ke grup kelas masing-masing. Ibadah sekolah minggu kita sudah selesai. Kita akan bertemu di ibadah online minggu depan. Tuhan Yesus memberkati. Dadah!